sahabat TV 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dari saya Carla Ratna, hadir kembali untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dalam program Bincang Psikologi Anak persembahan TV 10. Nah, seperti biasa di Bincang Psikologi Anak selalu hadir dengan psikolog anak kita untuk mengupas tuntas permasalahan atau mungkin parenting atau mungkin ilmu-ilmu psikologi yang ada kaitannya dengan anak-anak, permasalahan yang tengah Anda hadapi bersama psikolog kita. Untuk itu saatnya Anda curhat. Curhatnya ke nomor ini, gratis. Insya Allah nanti di episode yang akan datang akan kita bahas. Kita sapa dulu psikolog anak kita. Assalamualaikum Bunda Tarika Isnaning Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang ya bisa menjumpai sahabat TV 10 kembali. Iya. Nah, kali ini kayak biasanya nih ngobrolnya tuh nggak ngobrol ngalor ngidul. Iya, Selalu betul. ada topik yang akan kita bahas Bunda. Iya. Kali ini kita akan bicara tentang permasalahan apabila ada di antara buah hati dari ayah bunda yang tengah menyimak program ini juga mengalami hal yang sama. Karena memang setiap anak itu kan memiliki kemampuan dan juga kecepatan belajar yang berbeda-beda. Iya, betul. Benar ya Sekali, Bun? Betul. Nah, tidak bisa dipungkiri satu atau dua anak saja ada yang lamban menguasai materi pelajaran Iya, Bunda. betul. Dan ini tentu saja ya dinamika kelas itu jadi melenceng jauh dari harapan kita ya misalnya. Yang paling ini kan anak kita kok termasuk yang lamban misalnya menguasai materi betul. pelajaran. Bagaimana sebaiknya kita membimbing anak yang lamban dalam belajar ini? Kadang-kadang ada orang tua yang malah justru nggak ini masa sih anakku? Iya, betul. Kayaknya aku fine aja, aku ini kok ini penerimaannya terhadap Betul. anaknya itu hal pertama yang mungkin menjadi kekecewaan. Jadi malah justru tidak berpikir untuk harus bagaimana nih membimbing anak yang lamban dari teman-teman lainnya. Nah, Iya, itu yang betul. akan kita bicarakan tentang anak-anak yang berbeda. Ada Iya. anak yang sedikit berbeda dari teman-teman lainnya yang tentu saja memiliki kemampuan yang sedikit lebih lamban dari Iya, teman-teman betul. yang lainnya. Itu Oke. tema kita hari ini Bunda. Oke, Nah, baik. ini bicara tentang ini apa sih yang dimaksud dengan apa nih namanya kalau lamban itu slow learner. Lah. Apa itu Bun sebenarnya Bun? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi ada nih di dalam pembelajaran ya, proses pembelajaran seperti Kak Nana tadi sampaikan bahwa ada beberapa anak yang memang secara kemampuan atau secara keadaan ya memang dia itu istilahnya memiliki kemampuan yang di bawah rata-rata anak pada seusianya seperti itu. Biasanya anak ini adalah dia itu memiliki waktu yang lebih lama untuk dalam memproses informasi yang diberikan oleh bisa orang tua, bisa oleh gurunya. Kalau guru kan biasanya di dalam memahami pelajaran ya. Tapi kalau di orang tua itu biasanya memahami instruksi atau memahami perintah ya. Itu biasanya anak ini itu dia lebih lama untuk mencerna informasi tersebut. Kalau memang anak yang istilahnya di atas di bawah IQ-nya, intelijensinya itu di rata-rata atau di atas rata-rata, ketika dia diminta untuk diberikan instruksi atau diberikan pemerintah, ya ini langsung ini. Tapi kalau untuk anak yang seperti ini atau slow learner ini biasanya dia harus kita di lingkungannya adalah dia itu bisa memahami ketika itu dilakukan secara berulang. Terus Iya. bagaimana membedakannya dengan anak yang memiliki kesulitan belajar atau yang berkebutuhan khusus lainnya Bun? Oke, biasanya kita bisa menentukan itu dengan memang ada seorang ahli ya atau bisa psikolog gitu ya, biasanya untuk mengecek di intelijensinya. Iya, Gitu. jadi kita tidak bisa nih untuk mendiagnosa anak ini ini slow learner, atau kan ada banyak ya kesulitan belajar itu kan ada banyak. Ada dulu kita pernah membahas tentang disleksia. Betul. Atau bisa kalau yang memang dia tidak bisa untuk kayak tidak mampu didik dan sebagainya, itu ada retardasi mental. Nah, kalau di slow learner ini sebenarnya dia mampu didik, bisa diajarin, tapi memang prosesnya berbeda dengan anak lainnya. Gitu. Jadi, berbeda juga dengan anak yang berkebutuhan khusus lainnya. Iya, betul. Ini bisa diajari, cuman memang membutuhkan pengulangan dan waktu yang lebih
lama. Itu jadi kayak kita bisa menetapkan anak ini slow learner itu ketika kita sudah melakukan asesmen dalam bentuk tes intelijensi dan kemudian dia wawancara dan dari hasil juga biasanya gejala-gejala lainnya itu kita biasanya itu anak slow learner ini memiliki intelijensi di antara range-nya itu 70 sampai 80. Jadi kita bisa apa namanya intelijensinya kalau di antara itu, ya di antara itu berarti dia lamban belajar. Tapi harapan yang baiknya adalah dia bisa kok untuk mampu dididik. Masih bisa gitu. Ada harapan. Iya, masih ada betul. harapan ayah bunda. Iya, jadi kayak ketika nanti semama ayah bunda sudah melakukan tes intelijensi dan kemudian disampaikan nih hasilnya sekitar range 70 sampai 80 itu berarti dia termasuk kategori dalam slow learner dan tidak tenang mama dan ayah semuanya di rumah itu kita masih bisa kok mampu didik, bisa kok untuk dia melakukan pembelajaran seperti anak yang lainnya. Seperti anak lainnya, cuman kita memang butuh kesabaran yang ekstra. Betul. Sebenarnya apa sih Bun faktor yang bisa menyebabkan seorang anak itu menjadi lamban belajar atau slow learner ini? Apakah ada faktor genetik atau faktor lingkungan yang lebih dominan atau gimana sebenarnya? Kalau slow learner ini kayak lebih ada beberapa faktor ya. Kalau lingkungan sih biasanya yang pertama itu genetik bisa. Genetik ya. Jadi dari keluarganya itu bisa. Kemudian ada trauma apa namanya fisik. Trauma fisik ini adalah ketika dia bisa nih kecelakaan, kemudian apa namanya terbentur dengan sesuatu juga itu yang sangat keras akhirnya mempengaruhi ada perkembangan otaknya anak ini seperti itu. Kemudian ada juga yang memang ada tekanan, biasanya tekanan psikologis yang mungkin ada trauma atau pola asuh yang dia selalu tertekan akhirnya membuat anak ini menjadi ada lamban dari anak di seusianya. Itu juga faktor penyebabnya. Salah satu apa namanya faktor penyebab yang apa namanya anak ini slow learner itu. Jadi penyebabnya malah justru tidak ada faktor lingkungan itu nggak ada ya? Iya, kayak mungkin kayak lebih bisa genetik, atau faktor fisik. Faktor fisik itu kemudian tadi mungkin kalau yang ini ya kayak faktor ada kayak kalau lingkungan lebih kayak dia ada kejadian sesuatu yang membuat dia tertekan, trauma. Akhirnya dia dan itu sangat menekan akhirnya untuk memproses informasi akhirnya dia membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding di anak seusianya seperti itu. Dan biasanya mungkin kayak kita bandingin gimana sih cara kita mungkin bisa meng-aware ya apa namanya anak ini termasuk slow learner atau tidak. Kan kita yang mendiagnosa tapi biasanya ada gejalanya ya. Gejalanya itu biasanya satu, anak ini ketika kita perintah atau kita berikan suatu guru itu berikan materi pelajaran atau orang tua mengajari dia di rumah itu biasanya tidak langsung paham. Jadi kayak seumpama nih memproses informasinya paham enggak? Itu memang benar-benar karena istilahnya secara kemampuan dia lebih lama dan kita harus menyampaikan secara berulang. Itu jadi ada proses informasi kan kita kalau semuanya diajarin ya itu langsung oh iya ini gitu ya. Tapi kalau yang slow learner ini itu mungkin bagi yang butuh waktu yang dan lebih butuh lama. diulang. Iya, butuh diulang. Akhirnya yang kadang mungkin orang tua tidak tahu adalah akhirnya kok kamu nggak mudeng-mudeng sih langsung melabeli anak tuh apa gitu. Itu ada dampaknya sendiri kalau kita melabeli ini. Jadi kayak apa namanya sebenarnya kan memang itu kemampuan kan ada batasannya ya. Kalau anak kita sudah kemampuannya segini itu kan berarti kita tingkatin pun juga istilahnya paling sedikit ya, tidak bisa dia langsung dari IQ-nya 80 jadi 110 atau 90 kan tidak. Pasti kan yang bisa kita lakukan adalah menerima kan dengan keadaan itu, tapi istilahnya mencari cara bagaimana anak ini bisa paham nih materi seperti anak yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi kayak kalau apa sih dampaknya ya kalau ketika dia dipaksa terus-menerus padahal secara kemampuan dia seperti itu, akhirnya apa? Stres lah. Itu pasti. Dan dia jadi mungkin ada apa namanya itu dari trauma dia malah tambah tidak istilahnya
memorinya malah buat emosinya juga bergolak, kadang kan efeknya kadang suka marah-marah dan sebagainya. Kemudian istilahnya mempengaruhi dia secara sosialnya juga, emosinya juga kan. Nah, kalau dia sebenarnya kemampuannya segini, kemudian dipaksa untuk orang tuanya mungkin karena biasanya ketidaktahuan orang tua. Iya, karena ketidaktahuan orang tua sebenarnya ini. Iya, akhirnya dia dipres, akhirnya anaknya malah jadi ada nih emosi-emosi atau emosi yang bergejolak dan mempengaruhi perkembangan emosi dan sosialnya, malah merembetnya kemana-mana itu. Jadi malah lebih ini ya, resikonya justru jadi kemana-mana. Iya, berarti betul. memang orang tua sebenarnya harus tahu dulu, harus mendeteksi dulu gitu ya. Betul. Terus kemudian ke ahlinya untuk menegakkan assessmentnya itu tadi ya. Oke. Lalu nanti bagaimana untuk menghadapi ini, karena ada tantangan sendiri ya untuk orang tua terutama, bagaimana untuk menghadapi anak-anak yang mohon maaf agak lamban gitu dari teman-teman lainnya. Jangan kemana-mana, karena Bincang Psikologi Anak akan segera kembali untuk Anda. Tetap di TV 10. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Terima kasih juga Anda yang sudah merasakan manfaatnya dari program ini ya Bunda ya. Kami berharap memang program ini benar-benar bisa setidaknya memberikan sudut pandang yang berbeda gitu loh, melihat bahwa apa yang dihadapi anak itu pasti ada sesuatu, tidak boleh langsung melabeli anak. Kalau yang tadi lamban itu kamu tuh langsung di judge, kamu bodoh gitu kan ya. Itu kan kayaknya nggak adil banget untuk anak. Tapi bagaimana kita justru menelusuri apa sebenarnya yang terjadi terhadap anak ini, harus ditegakkan diagnosa yang benar oleh ahlinya. Nah itu kan butuh kepekaan dari kita ya Kak ya. Nah sebenarnya Bunda, apa yang harus dilakukan orang tua nih kalau menghadapi anak, melihat tanda-tanda bahwa anak ini kok beda ya? Makanya sering saya sampaikan, curhatlah ke sini kalau Anda melihat memang ada tanda-tanda yang berbeda pada anak Anda, tidak seperti pada umumnya gitu loh. Nah, silahkan, siapa tahu nanti kita juga bisa membantu mengarahkan untuk, oh ini deteksi awalnya seperti ini, harus ke sini gitu kan ya Bunda ya? Oke, harus bagaimana sebagai orang tua Bunda? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah tadi seperti yang tadi saya katakan, ada gejala-gejalanya ya. Gejalanya itu biasanya laporan selain ketika dia mendapatkan instruksi atau diberikan perintah atau kita mengajarkan materi, kok dia lebih memahaminya lebih lama, sampai terkadang kita emosi nih, kok nggak mudah-mudah, nggak paham-paham. Itu sebenarnya aware untuk kita terhadap anak kita. Kemudian yang kedua pasti kita bisa melihatnya dari sekolahnya. Ada laporan dari gurunya ketika juga pun sebenarnya mengeluhkan sama, kok anak ini tidak paham-paham ketika yang lainnya sudah diberi materi, kok dia tidak paham, dan kemudian kadang berakibat ke nilainya yang jelek. Nah seperti itu. Nah sebenarnya kalau sudah ada dua tanda itu, kita bisa nih mencari tahu kenapa sih anak kita, apa sebenarnya yang terjadi. Itu bisa jadi indikasi bahwa anak kita sedang mengalami slow learner. Nah itu. Kemudian kita bisa mendiagnosa itu atau itu ketika kita bawa deh ke ahli, ke psikolog ya, untuk dilakukan tes intelijensi. Nah setelah itu apa sih yang harus kita lakukan? Pasti yang pertama kali harus dilakukan sama orang tua ketika mendapatkan hasil dari tes intelijensi itu 70-80 itu, pertama kali adalah penerimaan diri dulu dari orang tua. Penerimaan diri dari orang tua ini adalah justru hal yang paling pertama kali dilakukan. Karena kita harus terima, oh berarti kemampuan anak itu segini, dan kita sampaikan juga dari hasil itu kepada pihak sekolah. Karena biasanya pihak sekolah
itu akan membantu juga dalam proses pembelajaran kan, gurunya kan. Berarti dia kalau sekarang kan ada kurikulum merdeka ya, ada pembelajaran diferensiasi ya. Itu kan biasanya diplot-plot tuh apa namanya kayak kurikulumnya ya. Jadi anak yang memang kemampuannya di sini berarti kan dia harus ada istilahnya tambahan, dan mungkin dia ada materi yang menjelaskannya pun setelah dijelaskan dengan anak yang lain. Nah, kemudian dia juga seperti butuh kadang mungkin kalau diperlukan kalau di sekolah instruksi biasanya ada guru shadow teacher atau guru pendamping, itu juga bisa. Itu jadi kayak kita menerima dulu yang pasti, kemudian mencari solusi untuk anak ini dalam pembelajarannya. Biasanya kurikulumnya itu dibedakan. Kurikulumnya dibedakan. Kalau biasanya yang sekolah inklusi yang sekolah ya. inklusi. Tapi kalau sekolah yang umum. biasa, kalau dia sudah di sekolah umum adalah biasanya targetnya yang dibedakan. Iya, jadi kayak kan karena dia memahaminya kan butuh proses kan ya. Kita menyampaikan itu kepada guru dan kepala sekolah, berarti ya sudah, berarti targetnya anak ini seumpama dia kesulitan di matematika, pasti biasanya kebingungan kan. Berarti targetnya yang penting dia paham dulu dasarnya, betul. Yang penting dia bisa ngerjakan, itu sudah, berarti itu kita harus maklumi sampai segitu gitu. Karena secara kemampuan kalau dia di-push juga tidak bisa kayak langsung kita minta untuk dia langsung paham, itu tidak bisa, karena memang dari sekitar lingkungan sekolahnya itu biasanya kita harus memahami juga, selain orang tua juga di sekolahnya juga biasa yang memahami. Tapi kan biasanya setelah inklusi kan biasanya sudah tahu nih apa yang harus dilakukan. Kemudian biasanya dibuatkan kurikulum, targetnya itu sudah ada seperti itu. Jadi setelah itu kita juga mendampingi anak adalah ketika dia kan pasti punya nih rasa ketidakpercayaan diri kan, karena dia tertinggal dengan orang yang teman-teman yang lain ya. Kita harus menguatkan di situ dan mencari skill lain yang mungkin bakat lain yang mungkin dia bisa ditonjolkan. Mungkin dia tidak secara akademik tidak mungkin kemampuannya segitu ya, tapi dia mungkin pintar di olahraga, pintar di menggambar. Kita harus cari bakatnya yang bisa dia itu bagus di situ. Nah, itu juga yang bisa sebagai orang tua dan pihak sekolah lakukan itu. Jadi kemudian selain itu juga tadi kayak menumbuhkan pendampingan juga dari orang tuanya, istilahnya kepercayaan diri juga. Betul. Biar walaupun kamu ya Allah ngasih kemampuan segini, tapi masih bisa kok kita belajar lagi. Kemudian kalau teman-temanmu ada yang mengejek, ya sudah, tidak apa-apa, yang penting kamu sudah berusaha. Nah, kita kuatkan juga dari pihak orang tua dan dari pihak guru itu untuk kayak menguatkan kepercayaan diri kepada anak. Iya benar, karena biasanya anak slow learner ini kan gimana ya, kita nggak bisa ini ya, kita tahu sendiri gitu loh kalau ada yang beda, apalagi di antara teman sebaya itu pasti dia merasa frustasi, merasa rendah diri. Nah, karena ini akibat dari perbandingan ya Bun ya, dengan teman sebaya yang lebih cepat belajar. Nah, ini mengatasi perasaan frustasinya atau rendah dirinya itu dengan biasanya kan kalau frustasi rendah dirinya ini ya, biasanya kita pendamping ke orang tua. Ketika kita datang ke psikolog itu kan biasanya ada nih namanya intervensi. Intervensi untuk sekolahnya juga biasanya untuk kita menyampaikan dari ke pihak sekolahnya dan ke pihak orang tua apa sih yang harus dilakukan sama anak ini. Biasanya kalau untuk frustasi dan sebagainya, dia berarti kan butuh pendampingan nih, untuk kayak biasanya kita perlu ada biasanya tambahan kayak relaksasi, hipnoterapi yang untuk menenangkan anak ini untuk bisa menjadi lebih percaya diri. Kemudian kita cari ini apa sih, biasanya kita cari kesulitan dasarnya. Kalau dia tidak bisa memang dalam pelajaran matematika, nggak apa-apa, belajar dari awal lagi. Tapi itu memang kalau semua orang tua nih tidak istilahnya tidak kadang emosi ya, kalau udah ngajari lu nggak sabar, ya itu berarti diserahkan kayak ada mungkin manggil guru les atau ini yang, tapi kita menyampaikan anak ini kemampuannya segini. Pastikan nanti kita psikolog juga membantu cara cara mengajari anak itu seperti apa, karena menghadapinya harus bagaimana dan mengajarinya harus bagaimana. Metodenya ini butuh konsultasi dengan psikolog. Jadi kayak biasanya kita memberikan metode ya. Jadi kayak anak itu lebih
dia nangkep kalau ada gambar. Metode belajarnya itu pakai gambar atau enggak langsung biasanya kayak hitungan pakai benda yang di sekitarnya. Jadi benda yang konkret. Jadi kalau dia abstrak dan sebagainya itu biasanya kesulitan. Oh, iya. gitu. Nah, jadi kalau kenapa sih kok kita harus ke psikolog dan sebagainya, itu tujuannya itu. Jadi kayak metode pola belajarnya, dan itu kita sampaikan baik ke orang tua ataupun di gurunya. Begitu juga kalau itu. menghadapi ini ya teman sebaya. Nah, kadang-kadang gimana ya pergaulan teman sebaya itu kan takutnya diejek atau gimana gitu. Dia harus mengatasinya. Iya, jadi kayak mengatasinya tadi kan sudah kayak apa namanya, itu kan salah satu kepercayaan diri ya juga. Biasanya kalau kita tarik ke itu kan keterampilan sosialnya. Biasanya kita melatih itu juga keterampilan sosial. Bagaimana semama kamu nih diajak temenmu, kamu kok dengan kata-kata yang tidak mengenakan ya, terus gitu. Gak apa-apa, apa namanya, yang penting kita kuatkan dulu diregulasi emosinya biasanya, kemudian gak apa-apa kok, yang penting aku sudah berusaha. Nah, gimana caranya dia menumbuhkan kepercayaan diri, bisa juga kayak mengikutkan dia ke apa namanya perlombaan yang lain. Kalau dia memang secara akademik memang ada istilahnya memang kemampuannya segitu ya, tapi kan dia bisa seumpama dia kok ini anaknya seneng olahraga, itu kan juga kita ikuti kayak apa namanya untuk salurkan ke olahraganya, dan dia bisa berprestasi di situ, berarti kan tambah rasa percaya diri juga kan. Nah, yang tapi yang perlu ditekankan adalah pendampingan orang tua dan guru. Pendampingan orang tua dan guru. Selain juga kita memunculkan rasa kepercayaan diri dengan menggali potensinya yang non akademis itu tadi ya Bun ya. Betul. Apapun itu pasti ada kok ya. Iya, kan? Karena ada kekurangan pasti ada kelebihan. Betul sekali, kayak Allah itu, Tuhan itu kan tidak mungkin menciptakan hanya kekurangan aja. Betul, pasti ada. Itu kayak kita kan sudah kayak ini ya, ada anak dengan istilahnya kalau kita disabilitas ya, itu kan pasti ketika ada keterbatasan pasti dia punya potensi yang lain. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada orang tua yang memiliki anak yang seperti ini, slow learner ini, percaya mama pasti dia ada potensi yang lain selain di akademik. Artinya gini, terakhir, apakah anak slow learner ini dapat berkembang menjadi individu yang sukses di masa depan? Jawabannya bisa, karena kan tadi kan selama itu ada penanganan dari awal. Nah, ketika sudah ada gejalanya kita tangani dengan baik, kan kita masih punya harapan di keterampilan sosial. Keterampilan sosial, rasa percaya dirinya dia, ketika malah justru seperti anak ini, siapa tahu dia punya empati yang bagus, kemudian dia biasanya mungkin kerjanya yang lebih ke praktek. Nah, itu kan bisa disalurkan ke situ. Pasti bisa kok kayak untuk menjadi dia sukses, itu bisa. Masih ada peluang, masih ada harapan, jangan berputus asa ya Bun ya. Dia dari segi banyak hal lah ya dari non akademisnya itu pasti Allah menciptakannya seimbang kok. Hal ada kekurangan pasti ada kelebihannya Bunda ya. Ada pesan yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 sebelum kita akhiri? Baik Kak Nana dan Misa TV 10 di rumah, ketika anak Anda didiagnosa slow learner, terima itu ayah dan bunda, dan kita dampingi yuk bagaimana memperbaiki cara belajarnya agar nanti anak ini juga bisa sukses di masa depan. Membimbing anak slow learner ini memang membutuhkan kesabaran ekstra ya Bunda. Kita harus bersedia mengalokasikan waktu yang cukup agar setiap anak slow learner ini bisa memproses informasi yang diterimanya dan memberikan respon yang sesuai. Jangan berkecil hati, masih banyak peluang yang bisa juga diraihnya, asal sekali lagi kita sebagai orang tua, hal pertama yang dilakukan adalah menerimanya. Iya, betul. Menerimanya sebagai anugerah, titipan. Iya. Bunda ya. Iya, itu betul. sih yang paling utama ya. Betul. Baik, terima kasih untuk ilmunya Bunda Tarika. Semoga bermanfaat ini untuk sahabat TV 10. Jangan lupa nomor WhatsApp yang tertera di layar. Ini kami sediakan untuk Anda curhat loh. Silahkan apapun masalah Anda dan buah hati Anda, curhatkan ke nomor ini. Saatnya saya Karla Ratna, Bunda Tarika Isnaning Tias, dan seluruh kru yang bertugas dalam program Bincang Psikologi Anak dari TV 10 undur diri. Menjumpai Anda kembali insya Allah di lain kesempatan. Tetap bersama kami di TV 10. Inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.